Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang berpikir kritis. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mengkaji atau menjelaskan salah satu dari ayat Al-Quran dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dan Alhamdulillah kalian sudah menghafalkannya, termasuk menghafal dengan terjemahannya. Nah, pada lanjutan materi kali ini kita akan mengetahui lebih jauh apa itu berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu? Mungkin ketika kita mendengar kata kritis, kita teringat kata kritik. Akibatnya, yang muncul dalam pikiran adalah sosok seseorang yang suka menyerang hasil pemikiran orang lain. Ini terjadi karena kita keliru memahami kata kritik. Padahal tukang kritik berbeda dengan tukang kritis. Seorang yang berpikir kritis adalah orang yang berpikir secara sistematis, logis, dan objektif dalam menilai sesuatu atau dalam membuat keputusan. Bukan orang yang mencari-cari kesalahan sesuatu. Jelas kan? Jadi, berpikir kritis tidak sama berpikir kritik. Kritik lebih cenderung negatif, tapi berpikir kritis adalah membangun cara berpikir kita yang sistematis, yang logis, yang objektif untuk memutuskan sesuatu atau mengambil keputusan. Kita ambil salah satu contoh dalam ayat Al-Quran tentang bagaimana kita berpikir kritis. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Orang yang tidak berpikir kritis, maka dia akan berhenti tanpa mempertanyakan, kenapa harus unta yang dijadikan objek oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya? Banyak makhluk yang lain. Yang jelas bahwa tidak ada satu makhluk Allah pun yang diciptakannya itu sia-sia. Pasti ada gunanya. Persoalannya adalah pada keterbatasan kemampuan kita manusia dalam mengungkap manfaat dan misteri. Salah satunya dan yang secara tegas Allah menantang manusia adalah fakta tentang unta. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ayat ini diturunkan, itu menjadi misteri. Kemampuannya untuk bertahan hidup di padang pasir yang panas tanpa air dalam waktu yang sangat lama sampai 1,5 bulan bisa bertahan hidup. Itu membuat orang-orang dengan ayat ini tidak bisa memberikan jawaban. Namun pada akhirnya dengan berpikir kritis, maka para pakar fisiologi dan biologi telah menemukan jawaban tersebut, bahwa unta ternyata memiliki kemampuan untuk memproduksi air dari lemak yang terdapat dalam punuknya melalui proses kimiawi, yang sampai saat ini belum ada industri yang mampu membuat seperti itu.
unta menyimpan cadangan air di punuknya. Jika unta menyimpannya di bawah kulit seperti manusia, maka suhu tubuh akan meningkat drastis dan berakibat fatal. Unta mampu menyimpan lemak di punuknya sekitar 120 kg. Dengan jumlah cadangan lemak sebanyak ini, unta mampu bertahan hidup tanpa air selama 1,5 bulan. Subhanallah. Dan tentu masih banyak misteri-misteri yang lain yang bisa kita ungkap dalam Al-Quran. Termasuk dalam ayat yang sedang kita bahas ini, surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kemudian kita lanjut pada isi kandungan. Dalam ayat ini, bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu merupakan tanda kekuasaan. Artinya orang-orang yang memahami kekuasaan Allah cukup baginya melihat tanda ini. Langit diciptakan tanpa tiang. Bumi diciptakan dalam bentuk yang tidak disangga oleh apapun. Berganti siang dan malam. Hanya orang-orang yang mampu mengambil pelajaran yang bisa memahami. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah seperti ini hanya dapat diketahui oleh ulul albab. Siapa itu ulul albab? Yaitu orang-orang yang senantiasa berpikir kritis. Ulul albab adalah orang-orang yang berzikir dan berpikir. Ulul albab adalah orang yang memadukan antara zikir dan pikir. Ia selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Kemudian yang keempat, tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar, semuanya bermanfaat. Contoh sederhana, seekor nyamuk. Bagi kita nyamuk itu tidak ada gunanya. Justru menyusahkan kita. Tapi tidakkah kita tahu pada seekor nyamuk bergantung sebab munculnya rezeki yang melimpah. Para pembuat obat nyamuk mengambil rezeki, manfaat dari seekor nyamuk. Demikian pula yang lain. Kemudian yang kelima, tafakur atau berpikir yang benar juga akan melahirkan kedekatan kepada Allah, lalu memperbanyak berdoa kepadanya. Ini yang penting dan krusial. Betapa banyak ilmuwan hari ini yang semakin memikirkan alam semesta, lalu menghasilkan ilmu-ilmu sains, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu astronomi, dan lain sebagainya. Mereka terus berpikir tentang itu, tetapi semakin jauh dari Allah yang menciptakan semua itu. Kita ambil contoh seorang yang dikenal sebagai pakar fisika yang diberikan Nobel akibat penemuannya, yaitu Stephen Hawking. Akan tetapi kemampuannya berpikir untuk menemukan teori-teori dan konsep di alam semesta ini, yang mana dia menemukan tentang teori Big Bang, memperkuat teori Big Bang, tetapi tidak membuatnya dekat kepada Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim maka harus bertafakur, berpikir
yang hasilnya semakin mendekatkan kita kepada Allah. Kalian belajar fisika, mestinya makin dekat kepada Allah. Belajar kimia, belajar biologi, mestinya kita makin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena kita mempelajari secara mendalam makhluk-makhluk Allah. Sehingga kita semakin mengenal Allah. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, asbabun nuzul dari turunnya ayat ini, bahwa saat itu orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi, meminta kepada Nabi Musa bukti kenabian. Maka Nabi Musa menjawab dengan tongkat dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangi. Kemudian orang Quraisy ini mendatangi lagi kaum Nasrani. Bagaimana dengan Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa? Mereka kemudian menjawab, Nabi Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan bisa menghidupkan orang yang mati. Lantas mereka, orang Quraisy ini mendatangi Rasulullah SAW. Dan mereka mengatakan, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas untuk kami. Nabi berdoa, lalu turunlah ayat ini. Kemudian selanjutnya adalah manfaat berpikir kritis. Berpikir kritis itu memiliki banyak solusi, jawaban, ide kreatif. Kenapa? Karena orang yang berpikir itu akan selalu mencari tahu. Ketika ada problem, ada masalah yang dia hadapi, dia akan berusaha untuk mencari tahu dengan menghadirkan solusi-solusi alternatif. Tidak hanya buntu pada satu solusi. Ibarat air, dia akan terus mencari celah sehingga dia bisa menembus penghalang yang ada di hadapannya. Yang kedua, dengan berpikir kritis, mudah memahami pemikiran orang lain. Kita bisa tahu bagaimana pemikiran orang-orang terdahulu, para ulama, para cendekiawan muslim. Ketika kita melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan metode dari berpikir kritis ini. Siapa mereka? Bagaimana mereka? Kenapa mereka seperti itu? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa mendapatkan ilmu yang demikian? Itu berpikir kritis. Kita bisa memahami pemikiran orang lain. Yang berikutnya, dengan berpikir kritis dapat memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Iya, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas berpikir, tentu dia akan mendapatkan banyak teman diskusi. Karena kehadirannya dibutuhkan. Pemikirannya dibutuhkan. Ide-idenya dinantikan oleh orang lain. Kemudian dengan berpikir kritis, kita akan lebih mandiri. Tidak selalu bergantung pada orang lain. Karena kita berupaya untuk menemukan cara sendiri. Cara kita sendiri. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu atau menemukan sesuatu dengan cara kita sendiri. Yang berikutnya, orang yang berpikir kritis sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Sekali lagi, berpikir kritis ini penting untuk menemukan peluang-peluang dalam hal yang baik, dalam kesempatan yang memberikan nilai positif. Maka mari terus asah kemampuan kita untuk menggunakan pikiran kita semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Sebagai penutup, berpikir kritis dalam Quran Surat Al-Imran
ayat 190 sampai 191 adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah. Setelah kita mentadabburi semua ciptaan Allah itu, membuat kita sadar betapa Allah Subhanahu wa taala Rabb, pencipta yang maha agung, yang maha pengasih, Dzul Jalali wal Ikram, ala kulli syai'in qadir, lantas mengantarkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, lalu beribadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial yang dilakukan dengan seikhlas-ikhlasnya. Alhamdulillah, demikian materi kita hari ini. Syukran jazakumullahu khairan. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk mempergunakan akal kita dalam berpikir kritis, melakukan pemikiran secara sistematis, logis dan objektif, sehingga kita menjadi lebih baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.